Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. Satu, dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. Dua, anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1, Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2, Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kami mengucapkan shalom dan selamat hari Sabat bagi Bapak Ibu yang berada di rumah. Saat ini kami mengajak saudara Bapak Ibu untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Sebelumnya kita mari bersatu dalam doa. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, di hari Sabat ini kami datang menghadap Engkau Tuhan. Kami katakan Engkau baik hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebab perbuatan-perbuatan-Mu besar kami mengalaminya. Terima kasih Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami hendak memuji menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di tempat ini. Hadirlah Engkau di rumah-rumah kami. Hadirat-Mu melemuni kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya dekatku, senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku bagi Tuhan pujian kita. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya kami puji nama-Mu Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah
Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, oh selamanya, selamanya. Dekatku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, selamanya Tuhan kami memuji-Mu, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya Tuhan, selamanya. Dekatku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih, kami datang memuji-Mu, mengucap syukur ya Tuhan buat segalanya. Kami katakan Kau baik bagi kami, sebab perbuatan-perbuatan-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, ajaiblah Kau selamanya. Layaklah dipuji-puji namamu, segala yang bernapas mengagungkan-Mu, sebab Kaulah Raja yang dahsyat. Oh haleluya, Yesus. Dengan apa kami balas segala kemurahan-Mu, dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu, selain kami dapat memuji-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh haleluya ya Rabbalabasi. Terima kasih ya Aba, hikmat-Mu tiada terselami, kebaikan-Mu tiada pernah berakhir bagi kami. Haleluya. Oh ya Rabbalaba ya Rabbalabasi, Shikina ya Rabbalaba ya Rabbalabasi, Iya ya Rabbalaba 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 Rabbalaba, Shikina ya Rabbalaba 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 Rabbalaba, Shikina ya Rabbalaba 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 Rabbalaba, Shikina ya Rabbalaba
perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Sekali lagi katakan, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Mari yang di rumah-rumah katakan bagi Tuhan, sebab perbuatannya besar. Oh, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Pujilah, pujilah namanya. Dengan segenap hatimu pujilah namanya. Sekali lagi, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Pujilah, pujilah namanya. Dengan segenap hatimu pujilah namanya. Sekali lagi, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah, pujilah namanya. Pujilah namanya. Pujilah namanya. Saudara-saudara yang di rumah dan dimanapun berada, mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang sungguh kami nanti-nantikan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Adalah suatu anugerah dan kasih karunia Tuhan kami boleh beribadah. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, dan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna atas kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami sepakat Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami katakan Shalom Indonesia, diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami perkatakan damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Terima kasih, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan, sembuhkan bangsa kami Tuhan. Dan kami berdoa buat pemerintahan yang ada. Kami berdoa buat pemimpin negeri ini Tuhan. Bapak
Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan buat hamba-hambamu ini Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil, itulah keputusan yang berasal daripada Tuhan. Engkau memberkati jajaran pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. TNI Polri Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan untuk melayani bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah bangsa kami memiliki roh yang takut akan Tuhan. Bangsa kami akan mengalami terobosan demi terobosan. Bangsa kami akan mengalami Tuhan kemakmuran dan kejayaan, sebab kemuliaan-Mu ada di bangsa kami Tuhan. Terima kasih, kami memberkati Tuhan juga setiap provinsi-provinsi yang ada Tuhan. Engkau memberkati Sumatera Barat di mana kami ada. Engkau memberkati Kota Padang Tuhan di mana kami ada. Kami yakin dan percaya kalau kami ada di Sumatera Barat bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang besar atas kota ini, atas Sumatera Barat, atas Kota Padang. Kami berdoa buat setiap kabupaten kota mulai dari Mentawai. Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas Mentawai dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ini. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah gereja boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Gereja tidak saling menyalahkan, gereja tidak saling menjatuhkan, tapi gereja boleh bangkit, gereja boleh menjadi terang atas bangsa ini Tuhan. Gereja sepakat bersatu hati untuk menghadirkan kerajaan Allah atas Indonesia. Terima kasih, kami khusus berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami, gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan dan keluarga besarnya. Biarlah pengurapan-Mu yang baru turun atas hamba-Mu Tuhan. Pengurapan yang dahsyat turun atas hamba-Mu. Pakai dalam pelayanan-pelayanan untuk menjangkau banyak jiwa, bahkan di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Keempat wakil hamba-Mu Tuhan berkati dan seluruh keluarganya tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih buat rayon-rayon yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Tuhan memberkati khususnya rayon 19 di mana kami ada Tuhan. Engkau memberkati gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Johan Makmur beserta dengan Ibu Gembala kami, Ibu Rebeka Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu juga yang baru turun atas hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu terus Tuhan mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, melakukan kehendak Bapa pada zaman ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Sumatera Barat akan dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan ketiga wakil hamba-Mu, Bapak Pendeta Anton, Bapak Pendeta Hense, dan Bapak Pendeta Rudi Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu beserta seluruh keluarganya. Tuhan memberkati dengan melimpahi hamba-hamba-Mu ini dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih buat cabang ranting pos PI di seluruh Sumatera Barat. Engkau memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Saat ini di rumah, bahkan dimanapun berada, kami berdoa Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas setiap rumah-rumah, atas setiap umat-Mu dimanapun berada. Yang saat ini sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang menderita Tuhan berikan kelegaan, yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu melawat setiap kami. Khusus kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu pada hari ini Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kami. Bapak Pendeta Rudi Pasaribu, Engkau mengurapi, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman itu tumbuh dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Hari yang sungguh kami diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk kami diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.
Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua diberkati Tuhan hari ini, amin. Amin. Hari ini kita mau belajar banyak dari seorang yang mendapatkan perkenanan Tuhan pada zamannya, yaitu Nuh dan keluarganya. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dan membaca bersama-sama di dalam Kejadian 7 ayatnya yang pertama. Sama-sama kita bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara, Tuhan pernah mendatangkan air bah atas seluruh bumi. Apakah banjir atau air bah ini bersifat lokal, atau banjir ini meliputi seluruh bumi? Tentu seluruh bumi, saudaraku. Kalau tidak seluruh bumi, tentu Tuhan tidak repot-repot menyuruh Nuh membuat bahtera selama 120 tahun. Tuhan tinggal suruh dia untuk evakuasi, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, semua sudah beres. Kalau bukan seluruh bumi, saudaraku, juga binatang-binatang tidak perlu evakuasi ke dalam bahtera, tinggal naik ke gunung yang tinggi, tempat yang lebih tinggi, mereka aman. Di sini kita tahu bahwa air bah ini, banjir besar pada zaman Nuh ini meliputi seluruh bumi, semua bersifat universal. Sampai seluruh benua, sampai seluruh bumi diliputi dengan air bah. Nah, ini hampir sama dengan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Oh, kita sedang mengalami angin ribut, kegoncangan besar yang melanda bukan hanya benua-benua Asia, tapi hampir di seluruh negara, seluruh bumi mengalami kegoncangan yang sama, saudaraku. Nah, kita mau belajar banyak dari kehidupan orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan di zamannya, sehingga pada zaman itu Nuh dan keluarganya diluputkan dan juga diselamatkan oleh Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan pada masa seperti ini? Yang pertama, jangan takut tapi berimanlah. Amin. Jangan takut tapi berimanlah. Siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan gelisah. Tuhan berkata, percayalah kepada Allah, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Siapa yang percaya tidak akan gelisah, tidak akan bertindak mendahului waktunya Tuhan. Sebaliknya, sekalipun dia gelisah, ia datang kepada Tuhan. Walaupun dia takut, dia datang pada Tuhan. Nah, ketika Raja Yosafat mendengar kabar bahwa ada 3 bangsa besar datang bersatu menyerang Yehuda, ketika mendengar kabar ini, dia menjadi takut lalu mencari Tuhan. Ketika dia menghadapi pasukan besar itu, dia menghadapi pasukan besar itu, dia tidak memulai dengan langkah-langkah strategi militer, tidak, saudaraku. Langkah pertamanya terletak pada keyakinannya, kepercayaannya, dan imannya, bukan pada tindakannya. Bukan menyusun strategi militer, bukan mengerahkan pasukan, bukan mengumpulkan dan menghitung jumlah laskar, tidak. Strategi pertama atau langkah pertamanya ada pada keyakinannya, ada pada kepercayaannya, ada pada imannya. Itulah yang membimbing keputusannya dalam mencari Tuhan. Membimbing dia mengerahkan rakyat untuk berpuasa. Membimbing dia untuk memimpin doa itu secara massal. Inilah yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Dan kita tahu pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Yosafat. Luar biasa sekali. Saudara, seburuk apapun keadaan yang terjadi, langkah pertama dari kehidupan kita haruslah mencari pertolongan Tuhan dan mengakui bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Jangan menjadi takut, tapi berimanlah. Amin. Katakan sebelah kiri dan kananmu, jangan takut, tapi berimanlah kepada Tuhan.
Apa yang kita lakukan yang kedua? Yang kedua, berusaha lebih lagi menghidupi pola hidup yang baru. Berusaha lebih lagi. Tuhan menghancurkan yang lama supaya yang baru itu muncul. Hiduplah, hidupilah kehidupan yang baru itu. Bukan tanpa tujuan Tuhan menghancurkan yang lama, supaya tatanan dunia baru yang dimulai daripada generasi Nuh dan seterusnya, orang-orang yang takut akan Tuhan muncul di muka bumi ini. Tuhan menghancurkan yang lama supaya yang baru muncul. Katakan amin. Sebab itu hidupilah kehidupan yang baru. Berusahalah sungguh-sungguh menghidupi pola hidup baru yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, tahukah kita bahwa kebiasaan lama baru bisa hilang kalau kita punya kebiasaan baru? Kebiasaan lama baru bisa hilang kalau kita punya kebiasaan baru. Selama kita tidak punya kebiasaan baru, maka kebiasaan lama akan terus ada dan hidup di dalam kehidupan kita. Hiduplah dalam kebiasaan-kebiasaan baru. Barang siapa berkata bahwa dia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup. Wajib berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hidup seperti Kristus telah hidup. Karena itu, pada masa-masa ketika kita diisolasi di rumah masing-masing, pada masa-masa karantina seperti ini, Kolose 3 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Berusahalah dengan lebih sungguh lagi menghidupi pola hidup yang baru. Yang mau katakan amin. Nah, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Yang ketiga adalah di masa yang seperti ini, meneladani kehidupan Nuh dan keluarganya. Yang harus kita lakukan adalah menunggu waktu Tuhan. Nuh menunggu waktu Tuhan. Sekalipun air sudah surut dan bahtera sudah kandas di pegunungan, Nuh tidak tergesa-gesa keluar bahtera. Selama 150 hari atau 5 bulan lamanya, Nuh terapung-apung di atas air. Setelah 150 hari lamanya atau 5 bulan lamanya, saudaraku, maka mulai surutlah air itu. Perlahan demi perlahan, lalu bahtera itu kandas di pegunungan Ararat. Tapi Nuh tidak segera dan tergesa-gesa keluar dari bahtera, sekalipun bahtera itu sudah kandas di pegunungan. Nuh tidak tergesa-gesa. Bahtera itu dibuka oleh Nuh setelah Nuh mengirimkan 4 kali burung untuk melihat tanda-tanda dari Tuhan. Burung gagak adalah burung yang pertama dikirimkan dan dilepaskan. Burung gagak adalah burung pemangsa, dilepaskan lalu burung ini pulang karena air masih menutupi bumi dan bangkai masih mengapung di mana-mana. Dia pulang. 7 hari kemudian burung merpati dilepas dan kembali dalam keadaan basah dan kotor. 7 hari kemudian burung merpati yang sama dikirim kembali dan pulang dengan membawa daun zaitun. Tuhan sudah menyatakan tanda-tanda dan waktunya. Namun Nuh tidak sesegera itu. Tidak terburu-buru untuk keluar dari bahtera. Nuh menunggu 7 hari lagi dan melepas merpati tadi, sehingga merpati itu tidak kembali. Banyak orang yang tergesa-gesa ingin keluar karena terlalu lama di dalam. Mereka membuka pintu rumah karena sudah bosan. Mereka membuka pintu rumah karena faktor-faktor ekonomi. Mereka buka pintu rumah bukan karena faktor sudah aman. Sekalipun bahtera sudah kandas di atas gunung, jangan tergesa-gesa keluar. Tunggulah tanda dan waktu dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sekalipun masa-masa PSBB telah berlalu,
Sekalipun kita sedang ada dalam transisi, bahkan sedang akan memasuki new normal. Semua akan berjalan normal, orang akan keluar beraktivitas seperti biasa. Seperti bahtera yang telah kandas. Dia sudah mendarat di pegunungan. Tapi teladanilah kehidupan Nuh, dia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru keluar. Dia menunggu waktu Tuhan. Ada banyak orang yang keluar rumah, membuka pintu rumahnya, karena telah bosan ada di dalam, terus di dalam. Ada banyak orang yang keluar karena faktor-faktor ekonomi, bukan faktor karena sudah aman. Tunggu waktu Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap menantikan dengan sabar waktu pertolongan Tuhan datang atas kita. Yang mengerti katakan amin. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Fokuskan ibadah di dalam bahtera. Fokuskan ibadah di dalam bahtera. Kalau kita baca, Nuh mengirimkan satu persatu burung itu setiap 7 hari, setiap 1 minggu, setiap 1 sabat. Dia melepaskan harapannya melalui burung itu, lalu mengumpulkan keluarganya kepada Allah di dalam bahtera, di gereja yang kecil, di gereja rumah, sambil menunggu pesan dari burung itu. Mereka tetap fokus beribadah di dalam rumah atau bahtera itu. Dia kirim burung, dia lakukan upaya-upaya, dia tunggu waktu Tuhan, dia mencari petunjuk Tuhan, dia lepaskan harapan itu ketika dia melepaskan atau mengirimkan burung demi burung, seminggu demi seminggu. Setelah dia melepaskannya, dia kumpulkan keluarganya untuk kumpul berdoa supaya harapan yang dilepaskan ini kembali dengan pesan yang membawa kabar baik. Mereka tetap fokus beribadah di dalam rumah atau di dalam gereja kecil itu, di dalam rumah mereka, di bahtera itu. Yang mengerti katakan amin. Tunggu waktu Tuhan dan tetaplah beribadah, fokuslah beribadah di dalam rumah kita yang kecil atau di bahtera keluarga kita. Dan yang terakhir yang kita mau belajar dari kehidupan orang yang mendapat perkenanan Tuhan di zamannya ini. Yang kelima adalah Nuh dan keluarganya keluar untuk mempersembahkan korban pujian dan korban syukurnya kepada Allah atas keselamatan mereka. Inilah yang akan kita lakukan ketika kita benar-benar keluar nanti untuk berkumpul, beribadah bersama-sama. Kita keluar dengan penuh ucapan syukur, kita keluar dengan hati yang mencari Tuhan, kita keluar untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan karena keselamatan, pembebasan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Bersabarlah karena akan datang waktu dan masa Tuhan bagi kita semua. Amin, saudaraku. Saudaraku, Nuh dan keluarganya sudah terombang-ambing dalam bahtera selama 5 bulan sampai betul-betul air itu surut, kurang lebih 1 tahun, saudara. Di dalam terombang-ambingnya kehidupan, di dalam bahtera tidak bisa kemana-mana, terisolasi. Mungkin saja dia dan keluarganya bertanya-tanya, berapa lama lagi ya Tuhan Engkau biarkan kami seperti ini? Berapa lama lagi Kau lupakan kami Tuhan? Tetapi kita tahu Tuhan mengingat dia, dan Tuhan berbelas kasihan kepada Nuh. Saudara, kita tahu bahwa orang-orang yang mengingat Allah pasti akan diingat oleh Allah, seberapapun susah dan sulit kehidupan mereka. Dan orang yang diingat oleh Allah pasti diingatnya dengan benar. Ia memperhatikan kesusahan-kesusahan mereka dan ia memberikan kelegaan bagi mereka. Apapun keadaan saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan seringkali menyertai kita secara silent atau diam-diam. Kita mungkin tidak bisa merasakannya, tetapi kita mengimaninya. Sebab itu mari datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita naikkan syukur kepada Tuhan.
membuka hati kita, biarkan dia menjamah kita sekali lagi, memenuhi hati kita, sampai hati kita merasakan kelegaan yang daripada Tuhan. Mari kita datang bersyukur sama Tuhan, kita datang menghadap Tuhan. Sekaligus kita akan mempersiapkan perjamuan kudus, supaya lewat perjamuan kudus kita terus mengingat akan pengorbanan Kristus atas hidup kita. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku dan hanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Mari angkat hati kita, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, dia bebaskanku, dia ubah hidup. Barui kami Tuhan, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita angkat roti di tangan kita. Ingat akan kasih Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia sangat mengasihi kita, membayar setiap hidup kita dengan nyawa yang berharga. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti di tangan kita merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang terpecah bagi kita semua? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan di tangan kita merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang sudah tertumpah dan tercurah bagi kita semua? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur, kita sembah Tuhan. Sekali lagi buka hati kita sampai Tuhan sekali lagi menjamah kita. Haleluya. Oh, ya la 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 ya shande.
penolong kami, Allah pelindung kami, kekuatan perisai gunung batu, kota benteng menara kekuatan kami, pembela kami. Kami datang menyembah Tuhan, kami tinggikan Engkau. Engkau andalan kami, Engkau segalanya bagi kami. Bagimulah segala hormat, syukur, pujian, kemuliaan, kebesaran, kejayaan selama-lamanya. Haleluya. Jamah kami hari ini Tuhan, yang berbeban berat Tuhan jamah. Angkat beban itu, beri kelegaan, beri damai sejahtera yang melampaui segala akal. Curahkan roh-Mu, curahkan damai sejahtera-Mu, curahkan kekuatan baru. Jamah setiap kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Haleluya. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Terima kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Sekali lagi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yang mendapatkan kelegaan, jamahan Tuhan berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah menguatkan, meneguhkan, menjamah setiap kami, memperbaharui kekuatan kami dalam Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan tengah-tengah kami. Sungguh ini merupakan satu bukti Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan hidup kami. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami juga ya Tuhan akan memberikan persembahan kami yang sudah kami siapkan, sisihkan. Tuhan berkati setiap kami yang menyiapkan persembahan ini. Tuhan memberkatinya ya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang ada Tuhan, kami boleh melihat pertolongan, pembelaan Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas setiap kami yang berharap dan bergantung kepada Tuhan. Berkati semua yang memberikan persembahan, mewakili hidup kami, baik itu mengembalikan perpuluhan, persembahan khusus, ucapan syukur, persembahan diakonia, ataukah persembahan umum lainnya. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan, dan sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Kami buka hati kami angkat tangan kami dengan iman, kami terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah seluruh berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus anaknya, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap beriman pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.